Dengan Mas Robertus Adrianto Serins, tim riset CNBC Indonesia, kita masih angkat cara cari cuan saat ekonomi sulit. Ini tema kita ya hari ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan nih sama Mas Robert, tadi kan saya sempat nanya nih sesusah apa, sesulit apa sih yang bisa kita gambarkan. Saya ingatkan juga Sobat Cuan bisa ajukan pertanyaan lewat Instagram @CNBC Indonesia maupun juga bisa di kolom chat yang ada di www.cnbcindonesia.com/tv atau di WhatsApp ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Jadi kita bisa langsung jawab nih pertanyaan-pertanyaan kegundah gulanaan Sobat Cuan ya. Gimana cara cari cuannya ya? Oke, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan yang tadi. Ya. Sesulit apa sih yang bisa digambarkan gitu kondisi perekonomian sulit? Bukan yang harus tentunya yang harus dihadapi dan harus dijalani, bukan hanya sekedar mie instan dari 10.000 4 jadi 3, itu kan sebenarnya udah berat ya. Ya. Nah, gambaran paling sulitnya lagi tuh yang kayak gimana Mas Robert? Gambaran yang paling sulit adalah mungkin bisa mengutip kata-kata Pak Peri, yaitu ada yang namanya resflasi. Gabungan antara resesi dan inflasi. Kalau misalnya kita melihat resesi itu kan biasanya ekonominya slow down, turun bahkan minus. Namun ini inflasinya juga ikut turun. Nah, ketika resflasi terjadi, ekonominya slow down tapi inflasinya tetap tinggi. Ini akan mengakibatkan ada pengangguran. Jadi pengangguran bisa meningkat karena ekonomi stagnan, kita mau belanja susah, kita mau konsumsi susah, mau usaha juga susah. Di sisi lain inflasinya juga akan tetap tinggi, jadi semua harga mahal. Ketika semua harga mahal, biasanya bank sentral akan menaikkan suku bunganya. Jadi itu triple combo tuh, itu yang mungkin paling sulit. Keadaan konkretnya seperti apa? Kita nggak punya duit, kita nggak bisa belanja karena semua harga mahal, dan juga peluang kerja kita akan menyusut karena akan ada PHK besar-besaran. Itu mungkin gambaran dan paling itu serem. udah kejadian sih sebenarnya ya. Kenaikan harga-harga, terus mungkin ditambah lagi PHK, beberapa teman-teman juga mengalami mungkin ya. Ini sudah ada nih istilahnya resesi-resesi kecil yang terjadi ya Mas Robert ya. Ya, beberapa sektor ya sudah mulai terjadi PHK startup yang paling ramai. Namun kalau misalnya boleh berpendapat, startup ini mungkin bisa jadi resesi kecil, tapi di sisi lain mungkin ini menjadi cara startup untuk merampingkan badan untuk berlari. Tinggal kita nggak tahu nih ujungnya di mana. Kalau misalnya kan ada bubble burst. Ketika bubble burst itu kan bubble pecah, itu udah nggak bisa menggembung lagi. Tapi startup ini tampaknya masih di persimpangan antara dia kemudian bubble burst atau memang dia untuk merampingkan. Karena kalau misalnya dilihat beban karyawan itu, misalnya Gotoh laporan keuangan, beban karyawannya 11 triliun. Ini jauh lebih tinggi dibanding beban promosi. Jadi ini yang mungkin PHK mulai ada, tapi kalau kita lihat tahun depan mungkin paling buruknya resflasi. Jadi bubble, mudah-mudahan bubble yang firm yang bisa loncat-loncat kayak bola gitu ya. Jadi biar bisa boingnya lebih cepat gitu ya, bukan yang burst yang akhirnya pecah gitu. Kita harapkan bersama ya. Nah, sekarang apa yang harus dipilih? Karena cari cara cuan saat ekonomi sulit itu dihadapkan oleh berbagai macam ya, bisa tetap kerja atau bisnis. Nah, ini opportunity-nya seperti apa nih Mas Robert? Ya, kerja atau bisnis, kita bisa pilih salah satu. Kalau misalnya kita berwirausaha, ya jadilah wirausahawan dengan mental siap rugi. Kalau misalnya jadi pekerja, kita juga harus komitmen di kerjaan kita. Tapi bisa nggak ini digabungkan? Sangat bisa. Banyak karyawan, terutama di kota-kota besar, yang mereka bekerja full time, kemudian dia juga memiliki usaha sampingan. Ada juga orang yang misalnya teman-teman di media, misalnya dia jadi anchor atau pembawa acara, biasanya dia juga live. Ini kan juga bisa dimonetisasi. Seperti yang tadi saya bilang, Bunda Korla atau misalnya viral-viral lainnya, itu kan dia akhirnya bisa memonetisasi dari kehidupan dia seluruhnya. Bisa ada endorsan, bisa ada penghasilan tambahan, dipanggil jadi narasumber segala macam. Itu bisa dilakukan. Jadi ini bisa digabungkan dan ini sangat mungkin terjadi. Dan ini sudah banyak kok yang lakuin ini. Bisa juga bisnis online, bisa juga kemudian bisnis lainnya, bisnis just tip misalnya yang paling gampang, itu juga bisa dilakukan. Atau kita bikin konten jalan-jalan, vlogging atau apapun itu. Jadi sekarang ketika kita berbicara bisnis ini udah sangat dimudahkan dengan era digitalisasi. Modal HP, kita punya akun YouTube, kita punya akun media sosial, jadilah kita pebisnis. Segampang itu asal mau gitu ya. Dan sebenarnya side hustle sih nggak harus nunggu sampai ekonomi sulit. Sekarang pun kalau misalnya ada opportunity untuk bisa dapat
income tambahan mah lakukan saja Lakukan gitu ya. saja. Nah, cuma pertanyaan lanjutannya tuh yang kayak gimana yang bisa dijadiin side hustle tambahan atau Ya. bisnis yang cukup resilient. Sekarang kan banyak hal yang mungkin saja terjadi. Yang uncertainty kan juga makin banyak lah ya. Berarti kan harus cerdas nih milihnya juga. Kalau mau ada side hustle juga harus yang pintar. Kalau bisa sustain. Kalau mau pilih bisnis juga yang tough. Bisnisnya juga jangan gede-gede lah modalnya gitu. Yang bisa cukup bertahan lah di situasi yang nggak bisa terprediksi ini nih Mas Robert. Mungkin pertama adalah fleksibel. Jadi kita pentingkan dulu fleksibilitas. Kalau misalnya kita adalah seorang karyawan, waktu kerja kita kan 9 to 5. Yes. Nah, kita cari fleksibilitas di usaha kita. Mungkin kita bisa kerjain malam dengan kita paruh waktu atau misalnya berusaha bisnis ya itu tadi bisa jadi konten kreator. Konten kreator kan bisa dibuat kapan aja. Kita weekend misalnya kita jalan-jalan, kita vlog di situ, kita bisa jadi konten kreator. Kita masukin ke media sosial kita. Jadi pertama adalah yang fleksibel. Kemudian kedua mungkin buat kalian yang tidak ada modal gede, carilah usaha atau bisnis yang modalnya kecil. Sekarang konten juga gratis, jadi konten juga gratis. Atau misalnya jadi penulis, kita jadi penulis di blog atau penulis di Twitter kan juga sekarang udah mulai banyak nih di Twitter dengan tweet-tweetnya itu juga mulai banyak. Kemudian atau kita menjadi desain grafis. Jadi kita sambilan seperti itu atau fotografi, videografi mungkin bisa mulai dari hobi kita sesuatu apa? hal yang awalnya kita iseng-iseng ya, ternyata bisa lebih menjanjikan, bisa jadi side hustle gitu. Dan sekarang opportunity-nya menurut saya lebih besar karena era digitalisasi itu. Jadi semuanya itu bisa dimonetisasi. Balik lagi, kita mau jadi fotografer, kita tinggal tampilin di Instagram atau di TikTok misalnya, orang lihat viewersnya banyak. Nah, akhirnya kita bisa ngiklan di sana, ada endorsan, itu juga menambah reach dari klien kita nanti. Itu bisa dilakukan. Tapi poin utamanya sih ya harus dijalanin dulu, start dulu, mulai dulu gitu ya. Semua nggak ada yang instan sih, nggak ada langsung lepas landas gitu ya. Semua harus sambil ancang-ancang dan harus mulai dulu. Baru kita tahu nih sampai mana sih dan sejauh mana kapasitas yang kita miliki. Mas Robert, udah banyak pertanyaan nih ya yang masuk lewat WhatsApp. Kita juga ada dari 085225 sekian-sekian. Saat ini nih saya coba bisnis lewat media sosial, tapi kok sayangnya produk yang saya iklankan ini kurang dilirik konsumen ya. Gimana ya cara ngebus produk saya? Dijawab dulu nih, berarti udah mulai memanfaatkan digitalnya udah punya produk tapi produknya kurang dilirik. Nah, ini mungkin harus ada tips tertentu nggak nih Mas Robert? Iya, mungkin kita juga harus tahu ya segmen dari produk kita. Segmennya apa nih? Karena iklan yang lebih segmented itu biasanya akan lebih kemakan oleh pasar. Contohnya aja ya, ini mungkin contoh secara umum, mungkin tidak terlalu berkaitan. Kalau misalnya kita lihat YouTube akhir-akhir ini, konten musik yang berbahasa Jawa, itu viewersnya lebih banyak dengan konten musik yang menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena segmented. Kalau misalnya dilihat artis-artis seperti Happy Asmara, Denny Caknan, itu sekali dia bikin konten, itu bisa 100 juta viewers. Dibandingkan dengan band-band lain yang menggunakan mungkin bahasa Indonesia. 100 ribu aja susah gitu nembus ya. 100 ribu aja susah. Jadi segmented. Kita harus tahu segmen kita. Kita kejar segmen di situ. Kemudian kita bisa iklanin lewat Google Ads atau Instagram Ads dan itu atau bahkan kolaborasi. Sekarang ada menggunakan Reels. Kita harus tahu bahwa Instagram sekarang lebih memprioritaskan Reels dibanding feed-nya. Jadi mungkin bisa lebih banyak buat Reels, bisa lebih banyak juga buat TikTok. Itu mungkin akan membantu setidaknya reach-nya dari konten bisa lebih dijangkau lebih banyak, lebih luas dan akhirnya bisa closing. Jadi yang lebih singkat, padat dan jelas gitu kali ya. Mungkin kalau makanan mungkin bisa dicoba untuk minta rekomendasi teman-teman sekitar gitu ya. Jadi bisa penjualannya juga bisa jadi dari mulut ke mulut gitu. Mungkin itu bisa dicoba kali ya. Mudah-mudahan ya tetap semangat karena udah di dalam track yang bener nih ya. Semangat ya. Next, ada pertanyaan dari 08122159. Saya nih saat ini bekerja sebagai karyawan swasta, menikah, gajinya 8 juta per bulan, pengeluarannya 7,5 juta. Berarti ada spare 500 ribu ya. Sulit buat menabung nih. Bagaimana cara menyiapkan dana darurat dan menambah pendapatan? Perlu coret-coret nggak nih Mas? Untuk ngasih tahu tadi 8 juta dan pengeluaran, 8 juta dan tadi pengeluarannya berapa tuh tadi? Di sini deh. Tadi 7,5. Kalau misalnya ada pengeluaran 8 juta. Gaji 8 juta. Gaji 8 juta. Pengeluarannya Pendapatan
pendapatan 8 juta, pengeluarannya 7,5. Spare-nya berarti 7,5. cuma 500.000. Iya, cuman ada 500.000. Pertama mungkin kita harus evaluasi dulu dari pendapatan 8 juta ini, kita budgetnya apa aja nih? Kita bikin diagram chart apa aja yang dikeluarkan sehingga ini 7,5. Bisa jadi dari 7,5 ini ada yang kita bisa press biayanya, entah itu biaya entertainment, entah itu biaya listrik, entah itu biaya makanan, mungkin makanannya bisa mulai masak di rumah atau segala macam. Kita evaluasi dulu dari cash flow kita, bagaimana keadaan keuangan kita sebenar-benarnya. Misalnya ketika sudah dievaluasi, inilah yang paling terbaik ya mau nggak mau untuk mencapai dana darurat atau menabung, kita mencari penghasilan tambahan. Kalau tadi kan dia karyawan swasta ya, yaitu carilah penghasilan tambahan yang fleksibel, yang bisa dikerjakan di mana saja, waktunya kapan saja. Sekarang sudah banyak, kita jadi copywriter misalnya, itu juga bisa di mana aja, bisa kapan aja, atau misalnya kita bikin kita online shop, kita jualan online, itu juga bisa kapan saja dan di mana saja. Tapi tunggu Mas Robert, ini kan dia masih punya 500 Iya. ribu ya. Sebenarnya kan kita bisa cari compounding investment untuk supaya kita bisa, mungkin untuk nyiapin dana darurat Iya. dulu nih. Bisa nggak sih started 500 ribu? Kan karena kalau misalnya cari side hustle atau penghasilan tambahan kan ini perlu step kan, perlu proses ya. Iya. Tapi dengan spare 500 ribu yang dia miliki ini bisa dimaksimalkan sebagai bentuk simpanannya dia ini bisa di mana? Ya, 500.000 mungkin bisa kita simpan cash aja. Kita juga perlu liquid kan, perlu dana liquid untuk kejadian yang tidak terduga Ditaruh di sehari-hari. tabungan berarti ya? Iya, taruh di tabungan yang liquid. Jadi bisa suatu waktu dipakai. Nah, untuk mencari, kalau misalnya ini mau dipakai sebagai simpanan untuk ke dana darurat, kita harus tahu nih, dana darurat itu kan kalau misalnya dia menikah itu idealnya itu 6 kali sampai 12 kali pengeluaran per bulan. Nah, mencapai itu dengan dana 500.000 per bulan otomatis akan lama. Panjang. Sangat panjang. Betul. Jadi perlu kita bom dengan dana yang lebih besar dengan cara itu mencari penghasilan tambahan. Kalau misalnya 500 dengan tahun depan dengan kondisi tidak stabil 500.000 ditabung mungkin masih belum bisa dapat dana daruratnya di sana, apalagi dana darurat harus dikali 2 kan karena berkeluarga tadi dan sudah menikah. Jadi saya rasa 500.000 lebih baik ditabung tapi liquid, jadi bisa dikeluarkan suatu waktu, misalnya di jalan ada kempes ban, bocor ban, itu kan juga perlu kita siapin dananya. Jadi lebih baik carilah penghasilan tambahan. Sekaligus juga mencoba mereview lagi ya, bener nggak sih 7,5 juta ini pengeluaran, jangan-jangan ya itu tadi yang Mas Robert bilang ada dana hura-hura, dana ngopi, dana ini yang dimasukin yang sebenarnya bisa di-fresh lagi, mungkin 500 ribunya bisa naik jadi 1 juta gitu Mungkin, ya, itu jadi ruangnya masih lebih enak nih ruang bergeraknya ya. Tetap semangat ya dengan apapun kondisinya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya kegiatan yang bisa menghasilkan uang itu juga udah di-mention sih. Udah cukup banyak juga yang menjalankan gitu ya. Dan opportunity-nya juga gede ya mendekati tahun-tahun politik ini ya Mas Robert ya. Iya, mendekati tahun-tahun politik ini ya sangat-sangat banyak ya opportunity. Misalnya aja mulai dari sablon, kaos, kemudian cetak flyer, kemudian jasa desain grafis. Karena kalau misalnya melihat para elit politik ini kan sudah mulai menyasar elit milenial atau Gen Z. Artinya butuh desain yang lebih bagus lagi untuk menyasar kekinian. Itu juga sudah membuka opportunity untuk desain grafis plus fotografi, videografi untuk membuat iklan-iklan politik yang akan lebih bagus lagi nantinya. Itu sudah membuka banyak sekali peluang. Jadi saya rasa tahun 2023 walaupun keadaan ekonomi global sulit, Indonesia masih tetap bertahan dan opportunity untuk membuka usaha itu masih akan tetap ada. Tuh, bisa macam-macam ya Sobat Cuan ya. Sesuatu hal yang kadang-kadang simple mungkin kita nggak deteksi nih sebenarnya kita bisa. Oh saya bisa tuh ternyata foto, oh saya tuh ternyata bisa loh untuk ngajar online misalnya. Oh saya bisa nulis, nah ini bisa ditemui di saat-saat sekarang gitu. Dan kebutuhannya pun juga makin banyak ya. Jadi kita bisa asah nih ya. Misalnya ini Mbak ya, contoh wedding organizer. Ini kan vendornya banyak sekali. Banyak, betul. Ada catering, ada kemudian bunga, ada karpet dan segala macam. Dari satu usaha ini aja kalau misalnya kita kolaborasi udah membentuk banyak sekali usaha dan efeknya sangat besar. Jadi
peluang masih tetap ada, Mbak. Jangan pesimis. Jangan pesimis, keren banget ya. Kita nanti sambung lagi ya Mas Robert ya, karena udah makin seru lagi nih pembahasan kita. Ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal juga yang bisa kita raih nih di situasi ekonomi yang katanya akan sulit. Makanya Sobat Cuan jangan kemana-mana. Nanti Mas Robert akan kasih tips, trik juga ya agar cuan meski ekonomi sulit. Tetap bersama kami di Invest Time.